Oke, semua bisa ngeliat saya. Em, Hari ini saya sedang dalam proses untuk menulis sebuah buku untuk Shalom Jerusalem, dan saya mempersiapkan satu bab. Ini bicara tentang bait suci cetak birunya ya. Saya nggak akan bahas tentang ukuran-ukuran karena itu lebih besar daripada skop ruang lingkup dalam sesi kita hari ini. Tapi saya akan memberikan ide-ide yang paling mendasar tentang bait suci. Yang bait suci, tapi bait sucinya bait suci Yahudi. Ya, bait suci ketiga yang akan datang. Pertama-tama ya, ini tentang peranan Moshiach Yahudi dan bait suci ketiga ini. Ada banyak orang Kristen yang tidak percaya. Jadi kayaknya terbagi dua gitu ya. Ada orang Kristen yang percayanya bahwa tidak ada bait suci ketiga yang akan dibangun kembali. Tapi ada juga yang percaya bahwa bait suci itu harus ada. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa itu mereka percaya bahwa itu harus ada gitu loh. Itu saya nggak ngerti juga. Tapi lebih banyak orang yang merasa takut kalau sampai bait suci itu ada gitu ya. Atau bait suci ketiga sepertinya tidak masuk akal. Ada satu hal kenapa asal muasalnya itu kenapa orang Kristen itu tidak percaya bahwa bait suci itu harus ada. Awalnya mereka kan percaya bahwa Israel itu sudah selesai ya. Tuhan itu sudah selesai dengan Israel. Sehingga dengan demikian bangsa yang terpilih itu, bangsa pilihan itu bukan lagi Israel. Itu kan percayaannya seperti itu kan ya. Itu dimulai dari gereja Katolik sebenarnya. Tetapi ketika akhirnya ternyata Israel kembali ke tanah itu, ke tanah suci itu, ke perjanjian baru, ke tanah perjanjian tersebut, mereka jadi harus merevisi doktrin, merevisi apa yang mereka percayai, ya kan? Karena mereka percaya bahwa tadinya Israel itu harusnya udah selesai, Tuhan itu udah selesai dengan Israel, jadi harusnya mereka udah nggak ada lagi gitu di dunia ini, dan Israel tuh nggak ada lagi negaranya. Tapi karena akhirnya kembali dan negara Israel itu akhirnya kembali, mereka harus merevisi kepercayaan gitu loh. Demikian juga dengan bait suci. Mereka percaya bahwa karena mereka membunuh Yoshke, maka hukumannya adalah mereka telah menolak Mesias, menolak Yoshke, maka hukumannya adalah bait suci tidak ada lagi gitu loh. Nah, kalau sampai ada lagi, maka mereka harus sekali lagi merevisi kepercayaan mereka gitu kan. Itu yang menjadi dasar kenapa banyak orang Kristen itu tidak percaya bahwa bait suci ketiga itu akan dibangun. Namun demikian sebenarnya ada banyak sekali banyak sekali pelajaran atau catatan di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa bait suci ketiga memang harus ada. Dan hari ini kita akan membahas hal itu ya. Kita masuk ke dalam kitab Yehezkiel. Ini dibahas dalam kitab Yehezkiel. Saya yakin banyak Bani Noah yang udah lebih senior sudah memahami ini. Tapi kita tidak pernah membahasnya secara sistematis ya, secara detail. Jadi hari ini kita akan belajar dengan detail sedikit. Nah, untuk dapat memahami kitab Yehezkiel, kita perlu tahu dia itu lahir tahun berapa. Saya nggak mau ngasih angka karena angka tidak akan berbicara apa-apa. Tapi saya mau akan kasih suasananya ketika dia ada ya, ketika Yehezkiel itu ada. Masa hidupnya Yehezkiel itu adalah zaman di mana 10 suku Israel itu sudah tidak ada lagi. Jadi sebelum kita masuk ke sana, saya harus kembali lagi ya, flashback dulu ke belakang untuk kasih tahu bahwa ada sejarah tentang Israel yang perlu diketahui. Sejarahnya adalah pada zaman Daud dan Salomo, Israel itu cuma satu negara, satu kingdom. Jadi seperti United Kingdom of Israel. Jadi Israel itu satu daerah ini. Ini semua di bawah satu kerajaan, di bawah satu raja, yaitu Raja Daud dan Raja Salomo waktu itu. Jadi kita lihat di sini ada Dan, ini Tel Dan yang sekarang. Ya pokoknya semua ini 12 sukunya ini ada di dalam sini ya. Namun kemudian sesudah Salomo meninggal, Raja Daud meninggal, Salomo meninggal, lama-lama ini kerajaan ini akhirnya perang saudara dan dia terpecah sama seperti
antara Indonesia dengan Timor Leste misalnya, atau Great Britain antara Scotland dengan UK dan seterusnya. Okay. Nah, Israel ini yang tadinya United Kingdom of Israel menjadi dua kingdom yang berbeda. Yang utara disebut dengan Israel atau juga disebut dengan Efraim. Yang di selatan disebut dengan Judah atau kerajaan Yehuda dalam bahasa Indonesia. Ya, kenapa disebut di sini disebutnya Efraim? Karena Efraim itu adalah salah satu suku yang jumlahnya lebih banyak. Jadi pada zaman Musa waktu dari Gunung Sinai, jumlah orang Efraim itu 50% dari seluruh total populasi bangsa Israel itu. Jadi bangsa Israel itu kan 12 suku ya. 11 suku itu 50%-nya dari totalnya, dan sisa 50%-nya itu lagi suku Efraim. Jadi saking besarnya. Jadi itu sebabnya 10 suku ini ada di sini. 10 suku ini termasuk Efraim ada di atas sini. Dia ada di kerajaan utara, yaitu disebut dengan kerajaan Israel. Kalau baca buku kitab dalam bahasa Indonesianya, mereka disebutnya dengan kerajaan utara atau kerajaan Israel. Nah, yang kerajaan yang di bawahnya itu kurang lebih terdiri dari dua suku besar ya. Tentu saja mereka masih tercampur-campur, tapi dua suku besar inilah yang mendominan menduduki daerah ini. Itu kerajaan kedua ya, kerajaan selatan. Nah, pada zaman Yehezkiel itu ada, dia itu hidup di zaman di mana 10 suku ini udah nggak ada lagi. Ini tanah ini kosong melompong. Karena apa? Karena itu waktu itu udah diangkut oleh Asur. Dan bangsa Asur itu bukan seperti Babylon. Kalau Babylon, dia mengangkut suku Yehuda, bukan suku Yehuda, kerajaan Yehuda ini, dan semua penduduknya dipindahin ke Babylon. Kalau Asur beda. Asur itu dia menyerang perkemahan-perkemahan, semua perumahan-perumahan, pemukiman-pemukiman, dibakar habis, orang-orangnya diangkut dan dibuang. Tidak ditampung di negara mereka, tapi dibuang, disebar ke sana kemari, disebar hampir habis-habisan gitu loh, benar-benar sampai. Itu sebabnya mereka itu tidak pernah kembali. Karena apa? Karena mereka hilang, jadi nggak ada lost contact one from each other gitu loh. Jadi benar-benar antara satu dengan yang lainnya itu sama sekali kehilangan kontak. Dulu kan nggak ada SMS, nggak ada WhatsApp, lo ada di mana sekarang? Nggak ada. Jadi ketika mereka itu disebar sama Asur, benar-benar dibuang ke sana kemari, ya udah selesai sudah. Dan sampai sekarang 10 suku itu hilang. Ya, kita akan bahas nanti penggenapannya akan kembali, tapi itu nanti. Nah, zamannya Yehezkiel ini dia hidup di mana yang atas ini udah nggak ada orang, kosong melompong, dan ada di mana bait suci yang pertama yang ada di tanah ini udah mulai terancam mau diserang oleh Babilonia ya. Sampai akhirnya bait suci yang pertama ini akhirnya dihancurkan, bait sucinya Salomo dihancurkan, Yehezkiel masih ada, sampai seluruh orang-orang ini, seluruh penduduk Yehuda itu akhirnya dibuang, diangkut sampai ke Babylon. Dia masih ada sampai akhirnya dia sendiri tertinggal di tanah ini, dan akhirnya dibawa juga ke Babylon. Dia masih ada, ya kan, sampai akhirnya dia meninggal di Babylon. Nah, jadi Yehezkiel ini adalah seorang nabi yang menyaksikan di mana sukunya dia atau suku kerajaan selatan ini diangkut, bait suci yang pertama hancur, dan kerajaan atasnya juga udah kosong. Jadi ada satu masa di mana dia melihat, wah ini semua tanah ini kosong melompong gitu. Yang kerajaan utara udah nggak ada, dan yang kerajaan selatan itu udah mulai udah diangkut-angkutin gitu. Jadi dia mengalami hal itu. Nah, di zaman dia mengalami kesedihan tersebut, ya kan, dia terpukul ya, keterpukulan tersebut. Dia melihat bait sucinya udah nggak ada, dia melihat seluruh tanah Israel ini kosong, ya. Di tengah-tengah depresi tersebut, Tuhan itu memberikan satu penglihatan. Nah, penglihatannya ada dua. Yang pertama adalah tentang tulang-tulang kering. Kayak saya yakin semua orang tahu tentang, semua orang mantan Kristen atau semua orang Kristen tahu tentang cerita tulang-tulang kering ini. Dan yang perumpamaan yang kedua adalah dua tongkat, tentang bukan perumpamaan, dua
vision yang kedua ya, atau penglihatan yang kedua adalah 2 tongkat yang menjadi satu. Oke. Nah, sebelum saya membahas tentang 2 hal ini, kita mendingan baca supaya tahu, karena saya mau memastikan bahwa semuanya pernah membacanya. Oke, kita baca dari Yehezkiel 37 dulu deh. Saya langsung baca bahasa Indonesianya bercepat. Oke. Oke. Ya, masih ingat ya tentang history dari Yehezkielnya itu atau latar belakangnya. Yehezkiel 37, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dengan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Waktu disebut dengan keluar, itu bukan keluar badannya dia ya, tapi dia dibawa keluar dari Babylon, tempat dia waktu itu dibuang. Dia menempatkan aku di tengah-tengah lembah, sebuah valley, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Okay. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Elohim, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini, aku memberikan nafas hidupmu di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu, untuk menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya. Lalu Yehezkiel ngikutin tuh kata Tuhan, bernubuatlah gitu, supaya tulang-tulang ini akhirnya menumbuhkan daging lah, otot lah, urat lah gitu ya, dan seterusnya, dan punya nafas lah gitu ya. Jadi akhirnya Yehezkiel melakukan hal tersebut, lalu ya aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan ajaibnya segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara yang berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba klik-klik gitu ya terjadi. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Singkat cerita, ini tulang-tulang yang dia lihat di dalam lembah ternyata akhirnya bangkit gitu, menjadi manusia-manusia lagi gitu loh. Yang tadinya cuma tulang kering, ternyata dia menjadi manusia-manusia yang beneran ada gitu loh. Oke. Sedangkan tetapi mereka belum bernafas. Nah, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah pada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Terbunuh. Oke, saya perlu kasih tahu, kalau pernah menonton gitu film-film cerita perang zaman dahulu kala ya, perangnya itu belum pakai pesawat gitu ya, belum pakai senjata modern gitu ya, masih pakai kuda dan pedang ya, dan tombak gitu ya. Pada zaman-zaman itu, ketika sebuah bangsa menyerang bangsa lain, mereka semua itu kan benar-benar sadis ya, pernah nonton ya, itu benar-benar sadis, membakar rumahnya, membakar semua pemukimannya, dan orang-orangnya dibunuh aja dengan pedang kayak dengan apa, itu benar-benar dibantai habis-habisan gitu, secara sadis benar-benar dibantai gitu. Yang terjadi adalah ya Yehezkiel itu sedang melihat tulang-tulang dari semua saudara-saudaranya itu di Efraim, dan juga di bawah di Yehuda, di kerajaan Efraim dan kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel itu, yang di Yehuda itu yang di Efraim itu juga disebut kerajaan Israel. Dia melihat tulang-tulang atau victimnya, korban-korban dari penyerangan Assyria dan Babylon ya. Dan mereka tulang-tulang itu adalah korban-korban dari Israel yang jatuh ya. Itu yang terjadi. Nah, dikatakan bahwa berumpuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar.
Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Perhatikan bahwa kata-kata yang dipakai ini benar adalah seluruh kaum Israel, yaitu dua kerajaan tersebut, bukan cuma kerajaan Israel tetapi juga kerajaan Yehuda. Jadi bukan cuma yang dibuang oleh bangsa Asur atau Assyria, tapi juga yang dibuang ke Babylon, ya. Firman-Nya, tulang-tulang ada seluruh kaum Israel, sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya. Jadi kata Rambam, ya, ada satu ada satu rabi besar, namanya Rambam atau Maimonides. Dia mengajarkan bahwa apa yang kita baca ini hanya alegori aja. Jadi ibaratnya perumpamaan. Bukan berarti ada mayat-mayat yang tiba-tiba bangkit menjadi zombie atau manusia-manusia beneran. Rambam mengatakan menurut dia ini hanya alegori saja. Yang ingin diungkapkan adalah bahwa Tuhan itu punya rencana untuk mengembalikan semua bangsa Israel itu kembali ke tanah tersebut. Walaupun sekarang ini terbuang, ya, sekarang ini kan pada zamannya Yeskil ini dia melihat seluruh tanah itu udah kosong. Yang Israel, yang kerajaan utara itu udah hampir 100 tahun sebelumnya hilang, dan sekarang yang dia di zamannya dia, kerajaan Yehuda pun sudah diangkut dari tanahnya. Jadi sama sekali kosong. Jadi yang Tuhan ingin katakan adalah dia itu seperti janji bahwa one day orang-orang yang kita anggap, ya, orang-orang yang sangat yang udah putus harapan, ya, dia bilang begini kan, kami ini sungguh mereka pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Jadi dia seperti putus harapan, dia merasa bahwa dia tidak akan pernah pulang kembali gitu kan, tidak ke rumah mereka. Suatu saat akan dikembalikan, dibangkitkan kembali, bukan secara fisik dibangkitkannya mungkin, tapi secara roh. Artinya tiba-tiba mereka yang tadinya tersebar entah di mana, mereka sadar bahwa mereka ini orang Israel, sadar bahwa mereka ini adalah Yahudi, dan mereka kembali ke tanah Israel. Itu yang dikatakan oleh Maimonides, ya. Tapi nanti ada satu interpretasi yang lebih mengejutkan lagi, nanti akan kita bahas. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan pada mereka, beginilah firman Tuhan, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Jadi Maimonides bilang bahwa orang-orang yang banyak convert sekarang ini, ada ratusan ribu orang convert dari seluruh bangsa-bangsa, itu adalah orang-orang yang Tuhan bangkitkan, mereka-mereka yang sebenarnya punya zera Israel. Zera Israel itu artinya benih Israel, atau ada DNA-nya mereka, ada DNA-nya Israel, sehingga akhirnya yang tadinya tersembunyi di agama-agama lain atau tersembunyi di bangsa-bangsa lain, sekarang terpanggil dan bangkit, seperti lahir kembali dalam tanda petik. Dan tiba-tiba percaya lagi kepada Tuhannya orang Israel, percaya lagi kepada Torah, tiba-tiba hidup lagi untuk Torah gitu, dan kembali ke tanah Israel. Itu yang terjadi, banyak sekali yang terjadi di sini. Ke beberapa pada saat Syabat yang kemarin, saya diundang ke daerah Hebron, dan menginap di daerah lebih selatan dari Hebron. Di situ ada satu keluarga dan satu desa kecil, ya, yang isinya itu banyak sekali orang convert yang ternyata baru sadar bahwa bapaknya itu ternyata Yahudi lah, atau dia itu tadi ada satu orang yang bisu. Kalau orang bisu dan tuli, dia tidak bisa convert. Kenapa? Karena dianggapnya bahwa dia mungkin tidak akan tahu dan tidak mengerti bahwa tidak mengerti sepenuhnya, tidak bisa mengerti halakah dengan sepenuhnya. Itu sebabnya orang yang bisu dan tuli tidak diizinkan untuk konversi. Dan padahal ini orang Belanda nih, ya, orang Belanda, dia pengen banget, dia bilang I'm Jewish dengan cara ininya bicara dengan bahasa science sign language, dan dengan suara yang aneh gitu, ya. Dia bilang I am Jewish, I know I am Jewish gitu. Ini beberapa tahun yang lalu, dan pada rabinya nggak mau menolak. Nah, akhirnya suatu saat dia pergi ke rumah neneknya. Singkat cerita, dia baru dikasih tahu bahwa ternyata memang neneknya itu orang Yahudi yang tidak mau menceritakan kepada siapapun bahwa mereka itu keturunan Yahudi. Karena apa? Neneknya itu adalah korban yang selamat dari Holocaust. Dan karena saking takutnya, karena saking traumanya, dia tidak mau supaya anak-anak cucunya itu
diketahui bahwa dia itu mereka itu Yahudi. Itu sebabnya dia menyembunyikan keyahudiannya dia kepada anaknya, menyembunyikan juga keyahudiannya kepada cucu-cucunya. Padahal dia punya anak perempuan dan anak perempuan itu punya anak-anak. Nah, si orang bisu ini dan orang bisu tuli ini akhirnya mengetahui bahwa mamanya adalah Yahudi dan neneknya dari neneknya juga Yahudi gitu loh. Ketika surat-suratnya diberikan oleh neneknya, dia kembali lagi ke Israel, dibawa ke rabi, dia ngeliat ini saya Yahudi, I am Jewish already. Terus rabinya menerima, langsung dicap, oke, he's Jewish, dia mendapatkan kewarganegaraan Israel. Ya, saya sampai lupa itu mau cerita apa ya. Oh ya, jadi village itu ada di tengah entah berantah ya, itu benar-benar kayak gurun banget, isinya cuma 200 keluarga. Jadi dan kiri kanan depan belakang saya udah bikin videonya tentang daerah itu. Kiri kanan depan belakang itu cuma gunung-gunung pasir aja gitu, gurun aja gitu. Tapi rumahnya modern, rumahnya itu bukan rumah bukan rumah kemah gitu, enggak, rumahnya modern, batu gitu. Dan di situ banyak sekali orang-orang Yahudi yang seperti itu, orang-orang yang keturunan terutama South Africa dan keturunan Belanda juga ya, yang tiba di sana dan mereka itu adalah konversi karena misalnya bapaknya yang misalnya Yahudi atau neneknya yang Yahudi atau siapanya yang Yahudi tapi bukan mamanya gitu ya. Jadi mereka banyak sekali yang konversi. Jadi itu village itu benar-benar menarik ya, anehnya karena mereka itu adalah semua orang adalah orang-orang contoh dari tulang-tulang kering yang dibangkitkan di Yeskel 37 ini. Karena mereka itu sebenarnya udah terhilang, tapi ternyata mereka bangkit lagi dan tinggal di situ. Kenapa mereka tinggal di situ? Karena murah di daerah gurun kan. Kalau di Yerusalem tuh mahalnya minta ampun. Oke, jadi mereka menjadi petani, mereka menjadi peternak, mereka menjadi penerjemah, pokoknya penerjemah tapi kerja online gitu ya. Seperti itu. Oke. Itu sekilas saja. Tadi mau ngomong apa ya sampai sini? Oke. Kita lanjut. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Ada ratusan ribu orang-orang yang pulang gitu, balik dari agama-agama lain ya. Tadinya mereka menganut agama lain dan ternyata sekarang kembali ke Yahudi, kembali ke Torah dan kembali tinggal di tanah ini, tanah Israel ya. Nah, itu yang pertama. Itu penglihatan Yehezkiel yang pertama. Nah, penglihatan Yehezkiel yang kedua adalah yang ini, tentang tongkat. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya. Sebenarnya bukan papan, tapi tongkat ya. Untuk Yehuda, orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya. Untuk Yusuf, papan Efraim atau tongkat Efraim dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengannya. Dan gabungkanlah keduanya menjadi satu papan atau satu tongkat, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu itu bertanya kepadamu, apa artinya? Dan lalu Tuhan kasih artinya. Saya mau demonstrasikan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan tongkat-tongkat ini. Ini ada tongkatnya. Bentar ya. Okay. Kalau bisa lihat ya, ini ada tongkat 2 biji ya, ada 2 tongkat ini. Yang satu ada tulisannya Efraim. Ini kalau yang satu ini ditulisannya, saya nggak tahu bisa kelihatan. Ini tulisannya adalah Le Yehuda, untuk Yehuda. Dan yang ini tulisannya Le Yosef atau Efraim. Di sini Yosef atau Efraim. Efraim dan Yosef itu satu sama aja ya, kerajaan Yosef atau Efraim. Efraim itu kan anaknya Yosef ya. Nah, yang Tuhan mau adalah kedua tongkat ini, yang dua tongkat ini harus dipegang sedemikian rupa oleh si Yehezkiel sehingga dia menjadi satu tongkat di dalam tangannya dia. Jadi apa yang dilakukan oleh Yehezkiel? Dia melakukan ini.
antara dua tongkat menjadi satu. Keren kan? Tongkat ajaib. Tiba-tiba jadi satu, yang tadinya dua, ini jadi seperti sempurna menjadi satu. Dan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan meminta si Yehezkiel untuk mendemonstrasikan seperti itu. Ya. Jadi setelah Yehezkiel berhasil menggabungkan dua tongkat itu menjadi satu, Tuhan kasih tahu apa artinya. Ya, ayat 18. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya? Katakanlah, ini artinya. Aku mengambil tongkat Yusuf atau Efraim sebenarnya, beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, dan menggabungkannya dengan tongkat Yehuda. Jadi yang tadi dua itu, satu Yusuf atau Efraim, yang satu Yehuda, digabung menjadi satu, dijadiin satu. Karena apa? Kenapa ini sangat penting? Karena pada zaman Yehezkiel ini kan memang kerajaan itu udah menjadi pecah, ya kan? Kerajaan itu menjadi satu kerajaan yang dibangun oleh Daud dan Salomo itu akhirnya menjadi dua kerajaan yang pecah karena perang saudara. Nah, yang Tuhan mau lakukan adalah dia ingin mengambil kedua suku tersebut, kedua kerajaan tersebut, dan membuatnya menjadi satu tongkat lagi gitu loh. Sehingga mereka menjadi satu di dalam tanganku. Dan sedang engkau memegang tongkat-tongkat yang kau tulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah-tengah bangsa, kemanapun mereka pergi. Artinya, dia sudah berjanji, niatnya Tuhan ya, ini blueprint yang harus kita mengerti, yang akan terjadi di masa depan. Ya, masa depannya Yehezkiel adalah masa kininya kita. Ya, bisa dipahami ya. Pada zaman Yehezkiel mendengar atau melihat penglihatan tersebut, bagi dia itu masih masa depan, ya kan? Karena saat itu, ya, presentnya dia, masa kininya dia ketika itu adalah kerajaan Israel udah nggak tahu kemana, dan kerajaan Yehuda baru aja diangkut ke Babylon. Itu masa kininya dia, saat itu. Ya, masa depannya dia adalah bahwa suatu saat Tuhan itu akan mengembalikan lagi semua orang-orang Israel. Dia bilang, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru. Karena dia berjanji, dia kasih lihat bahwa tahu nggak, memang Asyur itu mencerai-beraikan mereka sampai kemana-mana. Tapi aku akan mengembalikan mereka dari segala penjuru. Itu sebabnya kenapa ada banyak sekali orang-orang Yahudi yang tadinya tersembunyi. Ada yang kita kenal, ada orang Bani Manase di mana di India, ada Bani Anusim dari Peru, di Papua misalnya, atau banyak sekali tempat-tempat yang tersembunyi, dan bahkan di Ethiopia juga gitu. Nah, mereka ini orang-orang yang tersembunyi dari suku-suku yang dibuang oleh Asyur zaman dahulu kala, sampai akhirnya dikembalikan ke tanah Israel. Ya. Dia bilang, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang di tanah Israel ini ada banyak sekali orang yang warnanya berbeda-beda. Karena apa? Mereka udah menjadi satu gitu loh. Mereka berwarnanya berbeda-beda tapi menjadi satu, yaitu menjadi satu tongkat itu. Jadi dan kliknya itu sempurna banget gitu, sempurna banget seperti tongkat ini. Ya kan, yang tadinya bentuknya nggak jelas, sampai akhirnya ini jadi sempurna gitu, menjadi satu tongkat. Kejedot. Oke. Dan seterusnya. Kita nggak akan bahas yang bawah ini, tapi yang penting adalah dan aku akan melepaskan mereka segala penyelewengan mereka. Nah, sampai sini dulu ya. Nah, yang Tuhan mau kasih tahu adalah bahwa dia itu punya janji dan punya plan. Ada cetak birunya, ada blueprintnya. Ya, nanti kita akan bahas blueprintnya ini, nanti akan mengarah ke bait suci, tapi sementara ini kita mau bahas bahwa blueprintnya adalah walaupun sebelum ada bait suci, orang-orangnya harus ada dulu, ya nggak sih? kan tanah itu kosong melompong, sebelum ada bait suci bisa dibangun, tanah itu harus diisi dulu, ya kan? Jadi dua perumpamaan ini intinya seperti itu. Nah, nubuat ini sebenarnya pertanyaannya adalah nubuat ini mengacu pada zaman apa? Yaitu pada zaman kita sekarang. Nggak mungkin pada zamannya bait suci kedua. Karena apa? Pada bait suci kedua kan nggak ada yang 10 suku itu, ya kan? Kerajaan utara masih hilang. Jadi at some point Tuhan, waktu Yehezkiel itu melihat penglihatan tersebut,
dia kan nggak tahu itu zamannya kapan akan digenapi. Tapi kita yang udah melalui semua itu, yang kita yang ada di masa depannya dia, masa kini adalah masa depannya Yehezkiel, kita tahu bahwa ternyata tidak mungkin penggenapannya itu adalah di zamannya dia, karena pada zamannya dia kerajaan 10 suku itu masih belum ada. Sekarang pun masih belum lengkap masuk, ya kan? Tapi sudah mulai terkumpul, ya. Jadi ini somehow it's in our generation. Itu terjadinya nanti di our generation. Oke? Kita tadi udah bahas tentang penjelasan Rambam tentang Valley of the Dry Bones tersebut, ya, atau lembah tulang-tulang kering itu. Nah, tapi di dalam Sanhedrin 92b atau di dalam Talmud ditulis bahwa ada rabi yang namanya Rabi Yehuda ben Betera. Dikatakan waktu Yehezkiel itu akhirnya membangkitkan orang-orang, ya, orang-orang atau tulang-tulang tersebut di tanah Israel tersebut. Mereka akhirnya itu beneran dibangkitkan secara dibangkitkan secara fisik. Itu jadi yang waktu dikatakan bahwa dia melihat penglihatan, tapi penglihatan itu benar-benar penglihatan yang benar-benar terjadi. Jadi menurut Rabbi Eliezer Betera ini, the dead people whom Yehezkiel revived went up to the land of Israel. Dia pergi ke tanah Israel dari lembah itu. Lalu mereka akhirnya menikah dengan istri-istri dan melahirkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Baru setelah itu mereka meninggal lagi. Jadi ada ceritanya lanjutannya yang saya tidak copy paste, ya. Sesudah mereka meninggal, setelah mereka melahirkan anak-anak dan anak-anak perempuan dan laki-laki, akhirnya mereka meninggal lagi, kembali ke kematian. Mereka hanya meneruskan aja gitu, meneruskan keturunan. Nah, kemudian si Rabi ini mengatakan, Rabbi Yehuda ben Betera berdiri dan dia mengatakan, akulah salah satu dari keturunan orang-orang tersebut. Jadi dia mempunyai satu mesorah atau mesorah itu tradisi atau tradisi cerita turun-temurun dari orang tuanya, dari neneknya, dari buyutnya dan seterusnya sampai ke atas sana, bahwa mereka itu adalah keturunan dari salah satu keturunan dari anak-anak yang dilahirkan bagi tulang-tulang kering tersebut, tulang-tulang kering yang bangkit itu. Dan dia bilang bahwa these are the tefillin, berikut ini adalah tefillin, dia mempunyai tefillin yang khusus that my grandfather left me, yang dia wariskan oleh kakek neneknya untuk dia sebagai warisan, sebagai tanda bahwa jadi ada tefillin khusus. Dia bilang ini tandanya, ya, bahwa mereka itu berasal dari mayat-mayat orang-orang yang dibangkitkan dari tulang-tulang kering tersebut. Di pasal 37 ayat 25, ya, di sini nih, setelah Tuhan menjanjikan bahwa mereka itu akhirnya akan digabungkan Efraim dan Yehuda, Tuhan bilang mereka tidak akan lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala, ya kan? Dan aku melepaskan mereka dari segala penyelewengan, dari segala berbuat dosa, dan aku akan mentahirkan mereka, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhannya mereka. Okay? Nah, terus ada janji bahwa setelah mereka menjadi umatnya Tuhan, ada satu janji yang Tuhan bilang, setelah semuanya udah lengkap, semua orang-orang kerajaan dari Yehuda dan dari kerajaan Efraim itu masuk ke dalam menjadi satu tongkat itu, setelah semuanya lengkap masuk, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya. Nah, kok sekarang jadi Daud, ya? Kan Daud udah meninggal pada zaman Yehezkiel, ya toh? Daud udah di masa lalu. Kita baca dulu sebentar. Dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup satu gembala ini, yaitu Raja Daud ini, yang disebut dengan hambaku Daud yang menjadi raja. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapanku dengan setia. Terus mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka, dan akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja untuk selama-lamanya. Oke, begitu ceritanya. Nah, mereka akan tinggal di dalam ini ayat pasal 37 ayat 25. Nah, kalau kita sebut di semua agama, ya, di semua, baik di Yahudi maupun juga di Kristen, di Katolik dan seterusnya,
Mereka itu sepakat bahwa pasal 37 ayat 25 ini, ketika Tuhan tiba-tiba mengatakan bahwa rajaku Daud itu akan menjadi raja mereka sepakat bahwa ini tidak berbicara tentang raja Daud yang udah meninggal di masa lalunya Yehezkiel, ya. Tapi ini berbicara tentang raja Daud yang maksudnya adalah raja keturunan Daud, ya, raja keturunan Daud di masa depan, ya, di masa depannya Yehezkiel dan juga masa depannya kita. Dikatakan bahwa mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan. Perhatikan ya, kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, mereka, anak-anak mereka. Di sini. Washavu alea hema, mereka ini, uvenehem, mereka, anak-anak mereka dan anak-anak dari mereka, anak-anak mereka juga, adolam sampai selama-lamanya. David Avdi dan Daud, hambaku ini, nasi lahem leolam. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa hambaku Daud ini menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Pertanyaannya sekarang ya, coba diketik jawabannya. Pertanyaan saya sekarang ya, dalam bahasa Ibrani, raja itu apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Dalam bahasa Ibrani, raja itu apa ya? Bukan melek ya, bukan melek ya. Sami, terima kasih, bukan melek ya. Melek ya. Kalau seandainya Alkitab itu ingin menyebutnya sebagai raja, dia pasti akan menyebutnya dengan melek. Tapi di sini katanya yang dipakai itu bukan melek ya. David Avdi Nasi. Dia mengatakan bahwa hambaku Daud hambaku, yaitu pangeran. Nasi itu seperti apa ya? Seperti pemimpin, seperti pangeran ya. Di dalam negara modern pun yang disebut dengan nasi itu pemimpin negara gitu loh. Misalnya kayak Bibi Benjamin Netanyahu, itu adalah nasi. Nasi bukan nasi dalam bahasa Indonesia yang artinya makanan gitu, bukan, tapi nasi itu artinya seorang pangeran atau seorang leader yang leader sebuah bangsa lah, ibaratnya seperti itu. Kayak kalau sekarang kita nyebutnya mungkin presiden lah, prime minister lah, atau apalah. Kalau melek, dia lebih ke raja dalam arti memimpin sebuah kerajaan. Bisa dua-duanya. Bisa juga nasi itu bisa juga diterjemahkan dengan pangeran. Tapi intinya dia mau menekankan bahwa ini orang adalah pemimpin bangsa atau pemimpin negara, pemimpin sebuah negara. Oke? Nah, sekarang kita lihat bahwa di dalam seluruh kitab Yehezkiel ini, terutama bagian 37 sampai terakhir nanti, selalu saja ketika ini kan ayat 25 ya, ayat 25 ini semua orang itu sepakat gitu, agama apapun yang Kristen, Katolik sama Yahudi itu sepakat bahwa yang disebut dengan Raja Daud ini adalah Mesias sendiri ya. Raja Daud menjadi raja atas mereka, itu mengacu pada Mesias keturunan Daud, ya kan? Tapi Mesias keturunan Daud ini akhirnya kata Mesias itu tidak muncul sama sekali di kitab Yehezkiel. Kata yang muncul untuk menunjuk pada Mesias anak Daud ini adalah nasi atau raja pangeran ya. Dan semua orang itu sepakat ya, kalau kita baca ayat 25 ini udah sepakat aja bahwa oke, ini adalah tentang Mesias bin David ya, atau Moshiach bin David ya. Tentang raja keturunan Daud, raja Mesias keturunan Daud. Oke, sampai sini bisa dipegang ya. Jadi kalau kita sampai masuk ke dalam ayat-ayat, ya saya akan tunjukkan ayat-ayat. Setiap kali kita melihat kata nasi, kita tahu yang Tuhan ayat ini sedang mengacu ke siapa gitu, yaitu mengacu kepada Mesias anak Daud. Hang lagi ya, bentar ya. Come on. Oke. Ya. Misalnya di Yehezkiel 44 ayat 3. Ya. Di sini dibilang bahwa eta nasihu hanya yeshev bo le'achol lachem lifnei Adonai. Hanya Hanasi ini kata ini keluar lagi, hanya si raja atau pangeran
Nasihu, karena dia itu adalah seorang pangeran. Yosef bo le'echol lachem lifnei Adonai. Hanya dialah yang boleh makan dan duduk di sana, makan di hadapan Tuhan. Ini duduk di sana itu duduk di suatu corner, duduk di suatu sudut di bait suci. Kita nggak akan bahas, tapi saya mau menunjukkan hanasnya ini. Jadi kita coba kita cek dulu, pada mengerti nggak Hanasi yang disebut di sini atau raja yang disebut sini, dia mengacu pada siapa ya? Coba dijawab dulu deh. Di sini ada Hanasi ini mengacu pada siapa ya, Hanasi ini? Iya, Moshe ben David, betul ya. Jadi harus selalu seperti itu. Ingat bahwa konteksnya di ayat ini kan ya, di ayat di pasal 37 ini Tuhan itu atau Alkitab ini udah menyebut Mesias itu dengan kata nasi. Dia tidak memakai kata Mesias atau Moshiach. Dia selalu mengatakan dia selalu mengacu pada Moshiach itu dengan kata nasi. Jadi ketika dia masuk ke dalam Yehezkiel 44, kita tahu bahwa ketika kata nasi ini muncul, we know bahwa ini adalah Moshiach gitu loh. Ya, karena dia udah diintroduksi, udah diperkenalkan di pasal 37 ayat 25. Hanya raja atau pangeran yang boleh karena dia adalah raja, boleh duduk di sana di suatu tempat untuk makan di hadapan Tuhan. Oke. Lanjut lagi, coba kita lihat ke ayat yang berikut. Kita masuk ke Yehezkiel 46 ayat 2. Saya buka lagi chatnya. Di sini Uvo Hanashim derech olam hasha'ar. Di sini raja pangeran itu akan masuk dari luar melalui gerbang dan seterusnya. Di sini ada kata Hanasi lagi. Sekali lagi Hanasi itu mengacu pada siapa? Akan masuk dari luar melalui gerbang itu dan akan berdiri dekat tiang pintu gerbang tersebut. Hanasi di sini siapa lagi? Moshiach. Oke, sekarang lebih pintar lagi kan. Jadi kita tahu bahwa di ayat pasal 46 pun di sini lagi bicara tentang Moshiach. Coba kita lanjut lagi. Pasal 45 ayat 17. Ve'al hanasiyeh ha'olot ve'amincha ve'hanasech bechagim ubechodeshim ubeshabatot bechol moedei be'etz Israel hu asa et chatatat ve'et hamincha ואת העולות ואת השלמים לכפר בעד בית Israel. Jadi dikatakan bahwa Be'al raja atau Hanasi ini lagi yang bertanggung jawab. Ya, ini diterjemahkan di sini dalam bahasa LI-nya dia bertanggung jawab mengenai korban bakaran, dia bertanggung jawab mengenai korban sajian, dia bertanggung jawab mengenai korban curahan pada hari-hari raya Yahudi ya, pada bulan-bulan baru atau ya tanggal 1 setiap bulan gitu ya. Hari-hari Syabat dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ya, dialah yang menyediakan. Ini bukan mengolah tapi menyediakan. Ve'asa itu sebenarnya memang dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai adalah to do. He will do it. Artinya do dalam arti bukan memasaknya, tapi he will do it, tapi dia dalam arti dia memprovide. Dialah yang memprovide korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Sekali lagi dia bilang dialah ini mengacu kepada, lihat di atasnya, raja ini. Ya kan, di dalam bahasa Ibrani sekali lagi Hanasi. Sekali lagi kita lihat Hanasi ini. Ingat Hanasi itu mengacu kepada siapa? Mengacu kepada siapa, ayo? Moshiach. Nuraidi lagi, yang lain? Menurut yang lain? Setuju nggak? Sami, Moshiach, yang lain? Yang lain bilang apa? Setuju ya? Ngerti ya? Ngerti ya, paham ya bahwa Yehezkiel 45 ayat 17 ini pun ini ada yang jawab lagi siapa? Idem.
bukan idem. Moshiach, Butin, ya Moshiach ya kan. Jadi kita tahu mulai dari pasal 37 sampai 45 dia terus-menerus muncul si Hanasi ini, ya, si pangeran ini. Dan kita bahas, kita tahu dari 37 ayat 25 bahwa Hanasi ini mengacu kepada Moshiach, ya. Nah, ini jadi menarik nih, ya kan? Kalau memang kita bicara tentang Moshiach ben David, Moshiach anak Daud. Ini Moshiachnya orang Yahudi ya, bukan Moshiachnya agama lain. Ternyata dia punya tanggung jawab untuk menyediakan korban bakaran, ya, korban sajian, korban penghapus dosa, korban dan seterusnya, korban keselamatan, ya kan? Padahal kalau Mesiasnya agama lain, dia itu konsepnya adalah dialah yang jadi korban keselamatan, atau dialah yang menjadi korban penghapus dosa, gitu loh, ya kan? Jadi ini ada dua Mesias yang berbeda. Mesiasnya Yahudi adalah Mesiasnya yang dilihat di dalam penglihatannya Yeskiel, yaitu Mesias yang akan menyediakan korban keselamatan. Tapi ada Mesias lain, yaitu Mesias agama lain, yang mengatakan bahwa korban keselamatan itu adalah Mesiasnya dia sendiri, gitu. Jadi tidak perlu lagi ada binatang dikorbankan, gitu loh. Jadi tidak perlu lagi ada bait suci yang dikorbankan. Kalau ya terserah masing-masing ya, agamamu, agamaku. Tapi kalau misalnya tanya orang Yahudi, saya ikut Yeskiel, ya kan? Bnei Noah juga pasti ikut Yeskiel. Semua yang percaya bahwa Yeskiel adalah nabi akan ikut Nabi Yeskiel, nggak akan ikut yang lain-lain, ya kan? Kita akan lanjut, nggak akan ngikut agama-agama yang mengatakan berbeda. Kita akan lanjut ke ayat yang berikutnya. Nih, pasal 45, pasal yang sama, ayat 22, masih ada muncul. Ba'ase Hanasi, beyomahu, be'ado, ube'at kol am haaretz berhatat. Artinya pada hari itu, sang raja ini, Hanasi ini muncul lagi. Coba sekali lagi kita sepakat nggak? Hanasi di dalam ayat 22 ini siapa? Moshiach. Oke, thank you Pak Jaya. Siapa lagi yang mau mengatakan? Yeskiel 45 ayat 22. Dia bilang, Ba'ase Hanashim, bayomahu, pada hari itu, sang raja harus menyediakan lembu jantan sebagai korban penghapus dosa, be'ado, untuk dirinya, ube'at kol am haaretz, dan untuk seluruh penduduk negeri. Hanasi di sini mengacu kepada siapa? Moshiach. Terima kasih Butin. Yang lain? Pak Nur, Moshiach. Sami, Moshiach. Meish, Moshiach. Ada 27 orang. Siapa lagi nih? Sandi, Moshiach. Thank you. Yang lain? Ada satu lagi yang mau, Pak Yerik, oke, Moshiach. Moshiach, Pak Yohanes Senggi, thank you Pak Renhat, Moshiach juga, oke, good. Jadi we know semuanya, kita semua sepakat bahwa ternyata ayat 45 itu pun tetap mengacu kepada Hanasi, yaitu Moshiach. Nah, sekarang lebih menarik lagi. Moshiach dikatakan oleh Yeskiel, ya, bukan saya yang mengatakan. Ini semua penglihatan Yeskiel. Dikatakan bahwa dia harus menyediakan lembu jantan sebagai korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri, be'ado. Artinya untuk dirinya sendiri. Artinya ketika dia memberikan korban persembahan, dia harus buat dia dulu baru buat seluruh negeri. Artinya apa? Artinya Moshiach ini punya kesempatan, ya, sebenarnya punya ada chance, ada kemungkinan bahwa dia berdosa, gitu, karena dia harus membawa korban penghapus dosa, ya. Beda dengan Mesiasnya agama lain yang mengatakan bahwa dia itu tidak berdosa, ya. Ini yang sangat penting. Nah, ini kenapa ini penting? Karena ini yang menjadi cetak biru dari seluruh masa depannya Israel dan seluruh masa depan bangsa Yahudi. Karena ketika nanti bait suci ketiga itu datang, kita menantikan Mesias yang seperti apa, ya. Orang-orang Yahudi dan Bnei Noah dan semua orang yang mengikuti berpegang pada Tauratnya Tuhan, Tauratnya Musa,
atau para nabi, mereka harusnya ya memegang apa yang dilakukan, apa yang dilihat oleh Yehezkiel, yaitu menantikan bait suci yang Mesiasnya demikian, yang harus bawa korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri, which means berarti dia juga berdosa, dan dia harus dia tuh Moshiach yang menyediakan korban penghapus dosa juga untuk orang-orang lain. Oke? Nah, sekarang ada orang yang begini, ada yang mengatakan begini, ini pasti bukan tentang bait suci yang ketiga, ini pasti ngomongin raja yang lain, yaitu raja yang dari bait suci kedua kayaknya gitu loh. Bisa jadi seperti itu ya kan, ada orang yang seperti itu. Oke, sekarang kita lihat, ini ngomongin yang dilihat oleh Yehezkiel adalah bait suci yang kedua atau bait suci yang ketiga. Memang betul, waktu Yehezkiel itu hidup, dia kan hidup sesudah bait suci yang pertama itu hilang ya, atau rusak ya, bait suci yang pertama. Dan ketika itu belum ada bait suci kedua, betul memang. Dan dia berada di pembuangan di Babel. Tapi apakah penglihatan dia adalah tentang bait suci kedua atau bait suci ketiga? Pertama, kita harus lihat konteksnya itu. Ya. Dia Yehezkiel 41-47 sampai 47, penglihatan bait suci dan kegiatan di dalamnya itu termasuk pemberiannya. Nah, ini yang tadi kita bahas. Nah, di Yehezkiel 48 kita melihat bahwa ternyata Tuhan itu memberikan penglihatan lain bahwa siapa aja yang ada di tempat itu, ya. Di tanah itu, di tanah tersebut, di tanah yang lagi kosong di zamannya Yehezkiel tersebut, Tuhan kasih lihat ini di tanah ini akan ada orang-orang yang tinggal di situ pada saat itu. Di Yehezkiel 48 dikasih tahu bahwa bukan cuman menyebut nama-nama dari 12 suku Israel tersebut. Pada saat kegiatan di bait suci ini berjalan, 12 suku ini udah ada menempati seluruh tanah Israel. Bukan hanya dia kasih Tuhan, bukan hanya mengasih tahu nama-namanya, tapi dia juga memberitahu tempat mereka tinggal. Ya, kita lihat, saya kasih contoh, kita buka aja Yehezkiel 48. Nah, inilah nama-nama suku itu. Jadi Tuhan ini lagi kasih tahu bahwa jadi gini ya, bayangkan Yehezkiel itu kan lagi depresi gitu loh. Dia stres karena dia melihat bait suci pertama hancur, dan dia stres melihat bahwa ternyata tanah di kerajaan utara kosong. Dan bukan cuma itu aja, dia melihat keluarga dia, seluruh isi dari kerajaan selatan diangkut juga. Jadi seluruh tanah itu kosong juga gitu. Dan Tuhan ternyata memberikan penglihatan untuk menghibur dia bahwa nanti suatu saat bait suci akan ada lagi kok, dan ini lebih besar. Dia kasih lihat kan seluruh ukurannya dari Yehezkiel 41 sampai 47. Bukan cuma itu, dia kasih tahu kegiatan di dalam bait suci itu seperti apa, yaitu Moshiach yang besar akan datang dan dia akan menjadi raja atas kedua kerajaan ini gitu loh, menjadi satu kerajaan, unified Israel again gitu loh, bukan lagi jadi Israel yang udah bersatu lagi, bukan lagi Israel yang terpecah belah. Dan Yehezkiel itu akhirnya terhibur juga karena melihat, oh itu akan terjadi, dan bukan cuma itu, seluruh tanah yang tadinya sekarang yang dia lihat sekarang ini kosong, di masa depannya dia akan penuh, dan seluruh orang-orang yang ada tinggal di situ ada nama-namanya, dan sampai ada batas-batas daerahnya, teritorianya. Ya, di Yehezkiel 48 ini adalah bab yang terakhir di Yehezkiel ini. Tuhan mengatakan bahwa suku-suku yang akan menempati tanah tersebut adalah yang paling utara dari laut terus ke Helton. Dikasih tahu nih ininya perbatasan dari daerah tersebut ya kan, sehingga daerah kota Damsyik berdekatan dengan Hemat dan ternyata itu menjadi bagian dari suku Dan. Kemudian berbatasan dengan wilayah Dan, ada perbatasan lagi di terdapat bagian Asyur, di wilayah Asyur ada ini, itu adalah bagiannya Naftali ya. Terus diterusin lagi, dia Tuhan menggambarkan perbatasannya yang berikut sampai mana, sampai barat dan seterusnya. Ternyata itu miliknya Manasye. Sampai akhirnya Manasye terdapat Efraim, terus sampai akhirnya Ruben, terus lagi sampai Yehuda dan seterusnya. Kalau misalnya baca di rumah nanti sendiri, Yehezkiel 48 itu mendeskripsikan bahwa seluruh 12 suku itu akan ada hadir di tempat itu ketika bait suci yang dia lihat itu dengan si Hanasi ini berdiri. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, penglihatan Yehezkiel ini pasti tentang bait suci yang ketiga. Karena pada zaman bait suci kedua, 10 suku itu belum ada. Ya kan? 10 suku ini kan yang tadi yang pertama-tama dibahas ini yang paling atas.
ada Dan, ada Asher, Naftali, Manasye. Itu nggak ada pada zaman bait suci kedua. Artinya itu penglihatannya dia itu bukan tentang bait suci kedua, tapi tentang bait suci yang berikutnya, yang dia nggak tahu, yang dia nggak pernah lihat, ya kan? Yaitu masa depannya kita juga, bait sucinya kita di generasi kita yang akan datang ini, gitu. Oke? Jadi itulah yang paling penting. Kita sekarang tahu bahwa Mesiasnya orang Yahudi dengan Mesiasnya agama lain totally berbeda, ya kan? Mesias kita yang Yahudi adalah Mesias yang dilihat oleh Yehezkiel, ya, penglihatannya Yehezkiel, yaitu yang ada bait sucinya, ada bait suci ketiganya, ya, dan yang Mesiasnya itu berperan di dalam menyediakan korban keselamatan. Okay?